Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti yang tadi di opening nih, kita sudah singgung ya, pada saat perjalanan saya dari rumah menuju ke Kuningan, Jakarta Selatan ini, saya sudah sempat mengira kalau ini akan hujan, makanya sudah siap-siap bawa payung. Tapi ternyata ini malah bukan tanda-tanda hujan. Begitu, karena ternyata ini kualitas udara Jakarta kembali memburuk pemirsa pada Kamis pagi. Bahkan tingkat polusi udaranya ini berada di peringkat kedua di dunia terburuk. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQR, tingkat polusi udara Jakarta dikategorikan tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai 152 AQI/US. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Kemarin, Jakarta bahkan kembali menempati posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sementara hari ini kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk kedua di dunia setelah Kampala, Uganda, dan Addis Ababa, Ethiopia. Terkait itu, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kebanyakan negara di dunia sedang mengalami masalah yang sama. Persoalan polusi udara ini tak hanya dialami Jakarta saja. Polusi udara Pak di Jakarta kan kemarin tertinggi Pak di dunia ini Pak. Itu antisipasinya gimana Pak? Ya, pertama memang dunia begitu ya. Semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Itu cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Ya, lantas seburuk apa sih sebetulnya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada co-founder dari Nafas Indonesia, ada Mas Piotr Jakubowski. Selamat siang, Mas Piotr. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih diundang hari ini. Baik, Mas Piotr, mungkin bisa langsung diberikan ya data atau analisa terbaru saat ini kondisi kualitas udara di Jakarta seperti apa, Mas? Katanya kualitas udara terburuk kedua di Indonesia. Ya, memang rankingnya bisa ganti dari saat ke saat. Ya, memang polusi udara sekarang kita masuk yang namanya bukan musim kemarau, tapi musim udara yang buruk. Di mana memang di luar kondisi sumber-sumber polusi udara yang memang tinggi di sekitar Jabodetabek dan kota-kota yang besar, tapi juga kondisi cuaca dan kondisi atmosfer yang memang tidak kondusif kepada udara yang sehat. Jadi memang kita sudah masuk kepada musim yang ini dan mudah-mudahan musim tahun ini tidak sepanjang tahun lalu di mana polusi udara yang buruk itu memang terjadi sampai bulan November. Biasanya musim kemarau itu selesai sekitar September, Oktober, tapi tahun lalu ya sampai November, Desember. Baik, jadi ini faktor musim juga mempengaruhi kualitas udara di Indonesia juga, Mas? Iya betul, karena ada dua hal di situ. Yang pertama itu memang yang dikatakan Pak Anies kemarin angin per KTP, ya itu benar. Jadi ada yang namanya transboundary pollution atau polusi bawaan dari tempat-tempat yang lain. Jadi memang satu hal yang pengaruh itu arah angin. Jadi polusinya bisa terbawa dari mana? Nah, aku kasih satu contoh, misalnya di kota Jakarta Pusat, di dekat Monas, dekat Istana Merdeka, memang di situ tidak ada pabrik. Pabriknya di luar, tapi polusi dari pabrik bisa kebawa angin ke tengah kota. Jadi di dalam musim kemarau apa yang terjadi di luar gantinya arah angin, yang kedua yang terjadi itu kencangnya angin bisa jadi lebih lemah. Artinya anginnya kadang-kadang tidak ada sama sekali. Nah, kalau anginnya tidak ada, itu memang polusi yang kita memproduksi di dalam kota tidak bisa dibawa ke tempat yang lain. Jadi dari situ kita mengalami hari-hari di mana kondisi polusinya tinggi sekali. Oke.
Tapi Mas, ini kan tadi dikatakan bahwa ternyata cuaca ataupun musim ini juga mempengaruhi kualitas udara begitu. Kalau dibandingkan di waktu musim hujan, ini kondisinya apakah kualitas udara khususnya di Jakarta ini masih masuk kategori terburuk juga, masih kualitas udara yang tidak bagus, atau sebetulnya seperti apa, Mas? Di musim yang hujan, gara-gara ada banyak angin dan kadang-kadang ada angin yang kencang banget, ya memang kualitas udaranya lebih bagus. Nah, ini adalah kayak dilema antara masalah polusi udara ini, karena tidak selama setahun penuh polusinya tinggi. Kenapa? Karena ya ada waktu di mana anginnya lemah dan ada waktunya di mana anginnya kencang banget. Di saat yang itu kualitas udara yang bagus bukan artinya sumbernya sudah tidak ada. Sumbernya masih ada di situ, tapi memang anginnya membawa polusi udara ke tempat yang lain. Jadi mungkin kalau ada satu tambahan ya, bukan hanya angin yang tidak ber-KTP, tapi angin yang tidak berpaspor. Karena polusi udara bisa dibawa bukan antara satu kota ke kota lain, tapi bisa dibawa antara satu negara ke negara yang lain juga. Mas, tapi sebetulnya polusi udara ini selain karena kiriman polusi dari sekitar kota misalnya begitu, apalagi sih yang menjadi penyumbang terbesar? Apakah juga kendaraan ini jadi berapa persen sumbangan polusinya dari kendaraan bermotor? Nah, jadi kalau kita melihat persentasenya itu memang susah dikalkulasikan, karena memang daerah-daerah tertentu mempunyai sumber polusi yang rankingnya beda. Aku kasih satu contoh, misalnya di Jakarta Utara, itu ada pelabuhan yang lumayan gede. Jadi ada kemungkinan bahwa di Jakarta Utara sumber utamanya bisa jadi pelabuhan dan aktivitas di sekitar pelabuhan itu. Nah, di Jakarta daerah Depok ada banyak pabrik semen. Nah, itu ada kemungkinan bahwa pabrik semen itu menjadi sumber terbesar di daerah situ. Nah, itu bukan artinya kendaraan tidak jadi ada sumber yang lumayan penting juga dari kalkulasi ini. Tapi memang ini kita nggak bisa ngelihat bahwa sumbernya nomor satunya apa. Karena polusi udara adalah masalah sistemik. Sumbernya bisa datang dari kendaraan, bisa jadi datang dari pabrik, bisa datang dari perindustrian, dari PLTU, bisa datang juga dari bakar sampah, bisa datang juga dari tukang sate. Memang tukang sate itu adalah sumber polusi udara. Apalagi habis Idul Adha ya, Vena, ya kemarin. Bakar-bakar ya. Iya. Memang polusi udara yang terjadi hari Senin itu kita bisa confirm itu bukan asap opor, itu bukan asap sate kambing, itu memang asap polusi udara yang dari pembakaran sampah. Oke, Mas Piot, ini kan kita mau ya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita bisa belajar dari masalah-masalah yang sudah kita temukan begitu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Mas Piot, mengenai kualitas udara di Jakarta khususnya, ini seperti apa? Apakah semakin membaik walaupun memang masih dalam kategori kualitas udara yang buruk, atau bagaimana, Mas? Atau malah lebih buruk begitu dibandingkan tahun sebelumnya, Mas Piot? Kalau dilihat dari rata-ratanya itu juga susah dibandingkan, karena balik lagi ada faktor cuacanya. Jadi misalnya tahun ini bulan Februari dan Maret itu banyak hari yang udaranya sehat karena di sekitar Australia ada banyak siklon yang memang membawa angin yang kencang banget kepada Jawa, Pulau Jawa, dan kepada Indonesia. Yang tahun sebelumnya di 2023 itu tidak terjadi. Jadi kalau kita lihat dari apakah secara rata-rata naik atau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, itu lumayan susah. Nah, kalau kita melihat dari riset UI, beberapa tahun yang lalu ada salah satu studi yang highlight bahwa di tahun 2030 polusi udara di Jakarta ada kemungkinan naik sampai 50%. Itu adalah studi dari Universitas Indonesia. Jadi memang salah satu rekomendasi kita kepada pemerintah adalah mari kita membangun kayak long term plan yang memang bisa udah memulai
tantangan yang di depan kita yaitu adalah gimana kita bisa mengurangi sumber polusi udara dan mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan segera ada penanganan serius ya, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ya, untuk bisa aware begitu, sama-sama kita jaga udara di sekitar kita, kualitas udara kita agar semakin membaik. Terima kasih banyak Mas Piot atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mas Piot. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indeks kualitas udara Jakarta menunjukkan tingkat polusi yang sangat tinggi. Bahkan Jakarta menjadi kota kedua dengan polusi terburuk di dunia. Ya, tidak sedikit masyarakat yang merasakan dampak buruk bagi kesehatan akibat polusi udara di Jakarta. Ya, pemirsa TV One, per hari ini DKI Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan polusi terburuk kedua di dunia. Menurut data dari laman IQ Air, ini menunjukkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta ini indeksnya mencapai di angka 166, di mana angka ini sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Dan memang di sebelah saya ini merupakan stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan yang berada di titik Bundaran HI, di mana memang sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini itu terpantau tidak menyala stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan. Namun pemirsa, kami akan antarkan pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para masyarakat yang berdiri ataupun masyarakat yang bermobilisasi di sekitaran Bundaran HI. Ya, Mas Rama, ngerasa nggak sih kan sekarang Jakarta lagi polusi udaranya kedua di dunia terburuk nih? Apa sih ngerasanya kayak gimana nih? Rasanya ya sesak aja, kayak gimana ya, kurang bagus aja buat kehidupan gitu. Malah sekarang bagusnya di samping-samping ini ditanam-tanamin ini juga bagus. Apalagi sekarang banyak teknologi yang biasanya bahan bakar jadi listrik kayak bis. Apalagi saya waktu itu kan sering pakai transportasi umum kayak bis gitu ya. Jadinya saya setuju banget kalau terbantu banget kalau misalnya adanya bis listrik itu. Saya sih paling kualitasnya udah buruk ya, karena bukan hanya dari segi lingkungannya, tapi dari segi juga transportasi. Misalnya banyak juga hal-hal yang tidak bisa dipungkiri saat ini. Kayaknya harus dikurangi pemakaian kendaraan pribadi deh. Karena semakin banyak habis COVID, kendaraan sepeda motor sama mobil itu semakin banyak, makin macet dan segala sesuatu. Jadi itu harus diperhatiin. Maunya kendaraan umum, fasilitas umum itu diperbarui dan diperbanyak, itu aja sih. Berdampak nggak sih ke kesehatan diri sendiri? Ya, namanya juga polusi ya pasti berdampak dong. Jadi saya juga kemarin sering sakit pernafasan itu gara-gara itu juga. Nah, jadi memang pas satu COVID itu memang udaranya bagus gitu karena nggak ada kendaraan. Jadi yang sudah lihat bahwa asap kendaraan itu sangat berpengaruh besar bagi begitu. Ngerasa banget Mbak, soalnya panas. Sedangkan kan saya pendatang tuh dari kampung. Nah dari kampung itu rasanya segar, adem, sejuk. Pas datang ke Jakarta, wah rasanya. Ngerasa polusi banyak? Ya gerah gitu, panas gitu Mbak. Ya, pemirsa, begitulah keterangan dari masyarakat yang memang mengeluhkan polusi udara di Jakarta ini yang semakin mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan memang tadi masyarakat juga memberitahu bahwa alasan mereka untuk menggunakan transportasi umum ini adalah salah satu cara untuk menghindari polusi udara. Demikian laporan saya dari Jakarta, Yunita Dewi, tadi Suendi TV One mengabarkan.